Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, Pak. Hari ini Bapak akan melaksanakan coaching dan Bapak sebagai coachnya. Apakah sudah dipersiapkan, Pak? Betul, Pak. Untuk coaching kali ini saya sudah siapkan pertanyaan dan juga teknik untuk melakukan coachingnya. Dan saya sebagai coach. Baik, jika Bapak sudah mempersiapkan, dengan siapa Pak coachingnya? Untuk pelaksanaan coaching sekarang, saya sebagai coach dan Pak Weli Herianto sebagai coachingnya, Pak. Iya, Pak. Ada hal yang ingin saya konfirmasi terlebih dahulu terkait dengan pelaksanaan coaching Bapak, yaitu tentang kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan. Baik, Pak. Untuk pengembangan kompetensi yang akan saya lakukan pada coaching kali ini, yaitu saya akan melakukan ataupun mendengarkan aktif dari coaching tadi, supaya saya bisa menggali potensi dari coaching dan juga saya bisa menemukan solusi yang tepat tentunya atas permasalahan yang terjadi di coachingnya tersebut. Seperti itu, Pak. Apakah ada harapan dari indikator observasi lainnya yang nanti akan dikembangkan? Ya, Pak, harapannya dari indikator indikator tersebut yang sudah saya lakukan, yaitu bahwa suatu saat nanti si koci itu bisa menerapkan alur dari tirtanya sendiri secara runtut. Kemudian juga saya bisa menggali dari koci supaya bisa menemukan solusi-solusi dari setiap permasalahan yang disampaikan, yang didiskusikan dengan kocinya. Gitu. Baik Pak, semoga berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan, dan sesuai dengan alur yang telah dipersiapkan. Ya, Pak, semoga semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Mohon arahannya, mohon masukannya untuk coach yang akan saya lakukan. Selamat melaksanakan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Weli. Waalaikumsalam, Pak Sony. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga, Pak Sony. Alhamdulillah, kabar baik. Sudah lama nih nggak ngobrol bareng nih. Oh iya ya, kita udah lama nih nggak ketemu dan ngobrol bareng. Sekarang ngopi juga, Pak Sony. Ayo, ayo ah. Gimana nih Pak Wel? Mungkin ada yang bisa dibicarakan nih seputar kegiatan sekolah bagaimana? Oh iya, Pak Sony. Ini ada yang ingin saya berbagi info atau sharing ya Hmm. terkait jam-jam jam-jar pelajaran saya, terutama ini waktunya. Kebetulan untuk tahun ini Hmm. saya diberi jadwal KBM ini disimpannya di jam terakhir pelajarannya. Baik kan pelajaran saya matematika. Hmm. Nah, jadi baru tahun ini saya diberi waktu untuk KBM-nya di jam terakhir. Ini itu saja pesannya. Baiklah, kita mencoba bahas bareng ya Pak ya, tentang permasalahan Bapak yang Bapak sebutkan tadi, khususnya ketika Bapak mendapatkan permasalahan tadi di jam-jam yang terakhir ya. Mungkin harapannya seperti apa nih Pak? Oh iya Pak Sony, terkait waktu KBM saya di jam terakhir ini tahun ini, Hmm.
Mungkin saya mengharapkan ini yang pertama jelas pada saat saya menyampaikan pelajaran ke siswa ini, pelajaran saya ini sampai dalam arti bahwa anak itu siap belajar dulu dengan saya. Yang keduanya, saya berarti harus bisa merubah strategi dan model pembelajaran, karena di jam terakhir ini jelas jam-jam rawan pulang, Pak. Apalagi jam terakhir sudah ingat pengen pulang dan stamina juga sudah menurun. Nah, ini jelas saya harus benar-benar memanage segalanya, intinya supaya pelajaran saya dapat diterima dan dapat bermakna buat siswa. Terus yang selanjutnya, Pak, saya ingin pada saat pembelajaran saya ini anak itu bisa lebih aktif. Artinya apa yang saya sampaikan nanti ini ada aplikatifnya. Dalam bahasa matematikanya mungkin kontekstual, penerapan dalam kehidupan sehari. Jadi saya ingin pada saat belajar dengan saya, anak-anak itu ada pengalaman yang bisa diambil dari lingkungan sekitar, terutama nanti ada pembelajaran di outdoor di seputar lingkungan sekolah. Itu, makasih Pak. Oke, Pak. Tadi permasalahannya sudah Bapak sampaikan tentang yang Bapak sampaikan tadi bahwa dari percakapan ini harapannya adalah supaya lebih baik gitu kan daripada yang sebelumnya dan kedepannya akan berjalan dengan lancar. Nah, kemudian Pak, situasinya mungkin bisa Bapak sampaikan lagi. Sekarang itu seperti apa sih gitu kan situasinya, Pak? Ya, dikarenakan pelajaran saya itu disimpan di jam terakhir, jelas Pak, situasinya ini sangat berbeda jika pelajaran saya disimpan di awal pembelajaran atau di tengah pelajaran, dalam arti sebelum istirahat. Nah, untuk yang disimpan di jam terakhir, apalagi pelajaran saya matematika ini mungkin sampai kapanpun dianggap oleh siswa merupakan pelajaran yang sangat tidak disukai, membosankan, dan mungkin dianggap rumit untuk belajarnya nanti di kelas. Nah, jadi apalagi dengan disimpan di jam terakhir, jelas mempengaruhi segalanya Pak, terutama pikiran, stamina, motivasi, dan segalanya sudah saya yakin itu pasti akan jauh menurun. Stamina siswa sudah jelas sudah sangat lelah dikarenakan jam terakhir ini betul-betul fokus untuk pembelajaran, dibandingkan di jam-jam awal mungkin baru datang masih fresh, dia masih semangat. Tapi di jam terakhir udah lesu, lemah, apalagi ingetnya pengen pulang. Kemudian saya lihat kalau di jam terakhir ini siswa ini sudah, artinya di dalam kehidupannya dia tuh sudah merasa, saya itu sudah pengen pulang lah gitu kan, lelah dan juga sudah tidak bergairah. Nah, ini yang harus saya perhatikan pada saat nanti pembelajaran, harus seperti apa perlakuan saya diberikan kepada seluruh siswa. Itu dulu Pak. Baik, Pak. Jadi dari situasi yang berbeda dari yang sebelumnya, tentunya akan ada yang mempengaruhi. Jadi ada yang mempengaruhi hal tersebut. Tadi mungkin saya sampaikan di awal, jadi semua itu yang pertama karena jam pelajaran saya untuk tahun sekarang ini kebanyakan disimpan di jam terakhir. Nah, jelas tadi sampaikan dari awal juga bahwa kalau di jam terakhir ini sudah sangat-sangat banyak faktor yang tidak bisa lepas dari kondisi siswa, Pak. Siswa di sini jelas saya sampaikan bahwa di jam terakhir pelajaran matematika sudah dianggap sangat lelah dan jenuh. Kemudian yang paling utama sudah ingat pulang, Pak. Ya, apalagi pelajaran matematika harus fokus, harus berhitung. Nah, di sini pikirannya sudah, saya pengen pulang, sudah sore. Nah, ini jelas Pak, yang mempengaruhinya itu seperti itu. Terima kasih.
Oke, Bapak sudah sebutkan situasinya yang seperti itu. Kemudian juga ada yang mempengaruhi juga ya Pak ya, tadi ya. Tentunya Bapak juga pasti akan lebih tahu tentang harapan ataupun situasi yang Bapak inginkan itu sebaiknya seperti apa nih Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan nih situasi. Adapun situasi yang saya inginkan dari awal dan sudah koordinasi dengan pihak kurikulum, sebenarnya matematika ini lebih cocok disimpan di jam-jam awal pembelajaran karena butuh fokus, stamina juga diperlukan dan juga lebih konsen belajarnya. Tapi karena jadwal sudah keluar di jam terakhir, nah berarti mau tidak mau saya harus profesional menjalankan tugas mengajar di jam terakhir seperti itu. Baik Pak, tadi Bapak sudah menyebutkan ya tentang situasi yang diinginkan Bapak seperti apa. Nah, ada satu lagi Pak, gimana tuh supaya hal tersebut bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar dan juga membuat hal itu bisa terwujud gitu Pak. Gimana? Untuk pembelajaran matematika karena tahun sekarang saya disimpan di jam terakhir. Nah, karena masih awal-awal pembelajaran, Pak, saya pun nanti akan datang ke ruang kurikulum lagi untuk melobi. Nah, kira-kira masih bisa enggak untuk jadwal saya ini dirubah atau di rolling dengan guru yang lain untuk disimpan di awal-awal pembelajaran. Nah, ini mungkin upaya saya agar pelajaran saya matematika ini lebih bisa diterima dan lebih bisa efektif kepada anak di jam-jam awal pembelajaran seperti itu. Pak, untuk pelaksanaan daripada rencana yang Bapak inginkan, tentunya ada gagasan-gagasan ataupun alternatif supaya bisa lebih baik lagi dan berjalan dengan baik lah. Gimana Pak? Gagasan ataupun alternatif yang Bapak harapkan itu supaya seperti apa? Untuk pembelajaran saya yang disimpan di jam terakhir, ini jelas saya harus berinovatif lebih lebih tinggi lagi. Yang pertama mungkin saya akan memberikan motivasi ke anak pra KBM. Misalkan saya akan memberikan ice breaking, kemudian saya menanyakan dulu situasinya, kondisinya, staminanya. Nah, kalau ngantuk ya saya suruh keluar dulu untuk cuci muka seperti itu. Kalau haus ya mungkin minum dulu. Sebenarnya saya tanyakan tujuannya, siap tidak nih pelajaran saya atau mengikuti pelajaran Bapak di hari ini. Kemudian yang kedua, saya akan membuat strategi atau model pembelajarannya ini berupa yang pertama mungkin jelas ada materi prasyarat yang saya sampaikan, kemudian nanti berdiskusi kelompok dan juga nanti ada kuisis dan yang utama ini ada kolaboratif dengan guru yang lain nih karena saya dengan rekan sejawat butuh sharing dan butuh penilaian, terutama nanti ada observasi keluar kelas. Yang jelas di sini saya akan coba menerapkan seperti itu dan tak lupa mungkin ini didukung oleh sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti infocus dan laptop seperti itu. Baik Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan tentang gagasannya dan bisa disampaikan juga Pak, ketika Bapak akan melaksanakan hal tersebut tentunya akan ada yang harus disiapkan ya. Nah, di situ apa saja nih Pak nih yang harus disiapkan supaya hal itu bisa berjalan nih? Untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar matematik jam terakhir ada beberapa hal atau beberapa tindakan yang akan saya persiapkan. Yang pertama ini jelas adanya sarana prasarana, saya akan berkolaboratif atau berkoordinasi dengan bagian sarana prasarana untuk meminjam infocus dan laptop untuk menunjang pembelajaran. Yang keduanya saya akan meminta ke rekan sejawat untuk menjadi observer atau ikut menilai selama proses pembelajaran karena tidak mungkin saya sendiri sedangkan jumlah siswa sebanyak 36 pembelajaran di outdoor. Kemudian jelas ada beberapa rubrik nanti pertanyaan baik kuisis ataupun nanti
berupa pertanyaan yang harus didiskusikan, dikerjakan secara berkelompok seperti itu. Baik, Pak. Nah, Bapak sudah menyebutkan juga tadi apa saja yang harus disiapkan. Tentunya Bapak harus bisa memastikan nih, ya. Pasti nggak nih bisa jalan nih? Nah, itu gimana nih cara memastikan bahwa hal tersebut yang sudah Bapak sampaikan itu bisa berjalan nih? Gimana, Pak? Untuk pembelajaran matematik jam terakhir, semua itu bisa saya pastikan yang pertama kalau siswanya ini kondusif, dalam arti dia siap untuk belajar dulu dengan saya sebagai gurunya di kelas. Nah, jadi kalau anaknya sudah siap, motivasi sudah tinggi, ya itu mungkin bisa langsung belajar seperti itu. Yang keduanya, jelas untuk alat penunjang atau peralatan penunjang yaitu laptop dan juga infocus ini sudah ada, artinya tidak dipinjam oleh guru yang lain selama proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya lagi mungkin untuk rekan sejawat ini, jelas saya meminta bantuan ini di luar jam KBR mereka, jadi jam kosong, dan yang utama mereka siap untuk berkolaboratif atau siap untuk membantu saya selama proses pembelajaran di kelas. Ya. Oke, Bapak bisa menyebutkan kembali kriteria-kriteria nih, Pak. Kriteria yang Bapak inginkan supaya hal itu bisa berjalan dengan baik, maka butuh pasti akan perlu yang namanya kriteria-kriteria yang diharapkan nih. Apa aja, Pak? Selama proses pembelajaran matematika, terutama di jam terakhir ini mungkin saya ingin pelajaran saya ini sampai ke anak saya, Pak. Dalam arti anaknya itu ngerti apa yang saya sampaikan, kemudian apa yang saya berikan ini dia bisa aplikatifkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Intinya pelajaran saya matematika ini pelajaran kontekstual, dan kemudian pelajarannya bermakna buat dia ke depannya. Jangan sampai apa yang sudah saya sampaikan ini tidak berkesan. Apalagi jam terakhir saya ngajar, kemudian selesai udah lupa lagi seperti itu. Saya tidak ingin seperti itu, Pak. Baik, setelah hal ini kita lakukan, maka apalagi nih, Pak, yang akan dilakukan setelah hal, hal ini? Jika semuanya sudah siap, yang pertama siswa sudah siap belajar kondusif, kemudian rekan sejawat ini sudah ada, sudah hadir, dan yang alat penunjang atau alat praktiknya sudah ada, infokus juga ada, kemudian laptop sudah ada. Nah, saya memastikan bahwa kegiatan KBM ini bisa berjalan dengan kondusif, dan anak saya yakin bisa menerima semua pelajaran yang saya sampaikan, terutama materi yang berkaitan dengan pelajaran hari itu. Terima kasih. Nah, baik sekali, Pak, tadi ya. Tentunya Bapak akan menyiapkan, melaksanakan, dan juga proses ini akan berjalan dengan baik dengan perencanaan Bapak yang sangat baik. Kira-kira kapan nih pelaksanaannya nih? Dan siapa saja nih yang perlu dihubungi oleh Bapak? Untuk pelajaran matematika ini karena kegiatan PPDB sudah selesai, rangkaian MP selesai, nah berarti sudah hari pertama ini sudah siap untuk pelajaran matematika. Nah, saya pun jelas melihat dulu jadwal kegiatan KBM, dan ternyata dilihatnya di jam terakhir kebanyakan, ya saya siap menerima jadwal ini dengan baik dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab secara profesional. Nah, kemudian untuk pelaksananya tadi saya sampaikan bahwa saya akan mempersiapkan semuanya, terutama saya minta bantuan ke rekan sejawat, kemudian koordinasi dengan pihak sarana prasarana untuk meminjam infokus laptop, dan juga saya melihat nih, ada alat-alat peraga apa saja di lab untuk saya gunakan di selama proses pembelajaran, dan ini jelas disesuaikan dengan materi yang akan saya sampaikan kepada seluruh siswa. Oke, setelah Bapak hubungi, siapa saja yang perlu dihubungi dan bagaimana nih Pak
untuk bisa memastikan hal ini bisa tetap berjalan nih. Seperti apa nih Pak? Gimana cara memastikannya? Untuk pelajaran matematika mungkin saya mengulang kembali apa yang saya sampaikan, bahwa untuk melaksanakan pembelajaran matematika di jam terakhir ini saya jelas butuh segala yang harus disiapkan, dalam arti saya mempersiapkan harus sebaik mungkin. Yang pertama tadi saya sampaikan siswanya, kondisi siswanya, kemudian saya berkolaboratif dengan rekan sejawat, kemudian saya koordinasi juga dengan sarana prasarana, dan mungkin yang paling utama saya pun meminta izin kepada pimpinan sekolah, dalam ini kepala sekolah, saya bisa menggunakan semua fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Oke, setelah Bapak pastikan, sekarang Bapak harus minta dukungan. Tidak mungkin pelaksanaan ini berjalan sendiri, gitu ya. Pasti ada yang harus didukung oleh Bapak, siapa saja, ya, yang perlu dimintai dukungan oleh Bapak. Mungkin Bapak bisa sebutkan dari stakeholdernya atau siapapun yang akan memastikan bahwa hal ini bisa berjalan. Siapa saja dukungan yang perlu Bapak sampaikan. Untuk pelajaran matematika mungkin saya mengulang kembali apa yang saya sampaikan, bahwa untuk melaksanakan pembelajaran matematika di jam terakhir ini saya jelas butuh segala yang harus disiapkan, dalam arti saya mempersiapkan harus sebaik mungkin. Yang pertama tadi saya sampaikan siswanya, kondisi siswanya, kemudian saya berkolaboratif dengan rekan sejawat, kemudian saya koordinasi juga dengan sarana prasarana, dan mungkin yang paling utama saya pun meminta izin kepada pimpinan sekolah, dalam ini kepala sekolah, saya bisa menggunakan semua fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Baik Pak, mungkin Bapak bisa menyampaikan dari awal sampai akhir dan Bapak bisa menyimpulkan dari pertemuan hari ini sebetulnya Bapak sudah menjelaskan permasalahan Bapak dan kemudian juga Bapak sudah mencarikan solusinya. Jadi apa yang sudah Bapak sampaikan pertanyaannya Bapak secara tidak sadar bahwa itu adalah solusi-solusi dari solusi-solusi ataupun proses penyelesaian dari permasalahan yang Bapak buat gitu ya. Yang Bapak solusikan caranya. Nah, itu sih mungkin Bapak bisa simpulkan kembali Pak dari sisi ini. Untuk pelajaran matematika mungkin saya mengulang kembali apa yang saya sampaikan, bahwa untuk melaksanakan pembelajaran matematika di jam terakhir ini saya jelas butuh segala yang harus disiapkan, dalam arti saya mempersiapkan harus sebaik mungkin. Yang pertama tadi saya sampaikan siswanya, kondisi siswanya, kemudian saya berkolaboratif dengan rekan sejawat, kemudian saya koordinasi juga dengan sarana prasarana, dan mungkin yang paling utama saya pun meminta izin kepada pimpinan sekolah, dalam ini kepala sekolah, saya bisa menggunakan semua fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Baik, Pak Weli, ini mungkin terakhir ya. Eh, dari pertanyaan ataupun ngobrol-ngobrol kita kali ini ya, ini bisa menjadi insight ya. Dari Bapak, mungkin Bapak bisa menyampaikan insight dari pertemuan kita kali ini. Mohon disampaikan Pak, terima kasih. Ya, alhamdulillah Pak Sony, eh, hasil pertemuan ini mungkin saya bisa memberikan kesimpulan atau gambaran bahwa saya alhamdulillah senang sekali Pak. Yang pertama ini ucapan terima kasih ya kepada Pak Sony. Saya sangat senang bisa berkeluh kesah atau yang bercerita tentang permasalahan saya di tahun sekarang mengenai jam pelajaran matematika disebut jam terakhir. Terus juga ini merupakan motivasi tinggi Pak. Saya jelas ini jadikan motivasi saya sangat tinggi untuk memberikan yang terbaik lagi buat siswa, dan menjadi tantangan juga. Kira-kira saya perlakuan apa yang akan saya berikan kepada siswa pada saat nanti pembelajaran matematika, terutama yang ada di jam terakhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sony atas mungkin mau mendengar dan mungkin respect terhadap permasalahan yang saya alami sekarang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum Pak Weli. Waalaikumsalam. Selamat Pak, sudah selesai melaksanakan coachingnya.
Terima kasih Pak. Alhamdulillah sudah selesai pelaksanaan coachingnya hari ini dengan Pak Weli Herianto, Pak. Bagaimana perasaan setelah melaksanakan coaching, Pak? Ya Pak, selain lega, tadi nambah wawasan juga tentang proses praktek coaching tadi Pak. Ini jadi masukan-masukan dari setiap jawaban coaching untuk saya persiapkan untuk pelaksanaan coaching yang kedepannya itu. Jadikan pengalaman saya Pak. Baik, Pak. Dari pelaksanaan coaching yang telah Bapak laksanakan, prinsip coaching apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching bersama rekan Bapak? Ya, untuk prinsip coaching saya lakukan, yang saya lakukan dengan rekan saya itu, yaitu ada prinsip kemitraan dan juga proses kreatif ya. Tentunya dengan kemitraan tadi saya lebih seperti dengan rekan, bukan seperti atasan dan bawahan. Kemudian juga proses kreatif lebih memaksimalkan pertanyaan dan juga mengolah jawaban yang ada, kemudian juga memaksimalkan daripada potensi dari coachingnya sendiri. Itu Pak, dari prinsip yang saya lakukan Pak. Apa saja yang sudah Bapak terapkan ketika melaksanakan coaching? Yang sudah saya lakukan pada saat saya melaksanakan coaching, yaitu saya mendengarkan aktif dan juga melakukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya supaya coachingnya lebih uh, tenang dan juga lebih tertuju kepada tujuan. Saya cukupkan pemantauan hari ini. Semoga Bapak bisa mengembangkan proses coaching dengan lebih baik dan memiliki pengalaman yang bermakna. Terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya. Semoga ke depannya saya bisa menjadi lebih baik lagi, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.